walaupun makan sama bensin ditanggung, tetap aja ini tuh nggak masuk akal. Ini kita berdua loh yang ngerjain. Sayang, apa kita curi aja ya mobil ini? Oh, jangan. Aku nggak mau jadi buronan. Terus kita nggak kaya-kaya dong, miskin terus. Ya kamu sabar dong. Kamu tahu kan posisi kita tuh lagi dipantau sama warga. Kalau ketahuan dan mereka lapor polisi gimana? Enggak. Kita cari ide lain aja. Tuh. Kenapa nih? Aduh, mogok. Aduh. Mobil pakai mogok segala lagi. Kenapa sih? Akhir-akhir ini kita tuh sial mulu. Lagian kamu sih pakai ngambil kerjaan gak jelas kayak gini. Kamu tuh bisa diem nggak sih? Ya udah, sekarang lebih baik kamu tuh hubungi yayasan. Kalau nggak kamu cari bengkel di internet. Oke. Nggak ada sinyal lagi. Apa mungkin memang nggak ada sinyal ya di sini? Terus gimana dong? Nah, gimana kalau kita nunggu di sini aja sampai besok? Nunggu mobil lewat gitu. Daripada kita masuk sana, masuk hutan, ternyasar lagi. Nggak mau. Ntar kita dibegal lagi. Trauma aku. Terus gimana? Iya, masa sih daerah sekitar sini tuh nggak ada Sayang, itu ada cahaya di situ. Apa sih? Samperin yuk, siapa tahu ada rumah warga. Tapi kalau bukan rumah warga gimana? Ya paling nggak usaha dulu lah, kita samperin aja dulu. Paling nggak, kalau itu bukan rumah warga, siapa tahu itu orang bisa ngebantu kita. Yalah. Bentar dulu. Ayo. Sayang, kayaknya dia nggak bisa bantu kita deh. Saya bisa bantu kalian keluar dari permasalahan yang kalian hadapi sekarang. Saya bisa kasih pesugihan kuda panoleh yang akan memberi kekayaan secara instan. Gimana caranya mewujudkan pesugihan kuda panoleh itu, Mbah? Saya mau buka usaha tour dan travel lagi. Saya pengen sukses, Mbah. Dan saya pengen balas dendam sama orang-orang yang sudah meremehkan kami. Kalian harus bersemedi 3 hari 3 malam di hutan ini dan membawa kotak untuk tempat harta kalian. Makasih ya kalian udah bantu-bantu beresin yayasan. Sama-sama. Santai, sama-sama. Apalagi mau dikerjain nih? Itu udah belum beres atas-atasnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kuncinya. Mas, tadi kenapa lama banget ya ngambil barang-barang donaturnya? Bahkan saya sempat dapat komplain kalau ada donatur yang nungguin mobil yayasan kelamaan. Maaf, mobil yayasan sempat mogok. Tapi ada mobil lain yang mau narik mobil kami sampai bengkel terdekat. Mobilnya yang mogok, apa orangnya yang mogok?
Kayaknya apa-apa yang dikerjain sama Mas Gusti kagak ada yang bener ya. Lu kalau ngomong jangan asal dong. Cukup, Mas. Mas, Mbak, lebih baik kalian pulang ya. Waktunya istirahat. Ya kami pamit ya. Selama ritual, kalian tidak boleh makan dan minum. Pesugihan ini butuh pengorbanan. Saya juga akan kasih jimat dari rambut ekor kuda dan juga batu kristal. Kalian harus fokus apapun yang terjadi, karena akan ada banyak gangguan selama ritual dilakukan. Kalian harus diam sampai kalian mendengar ringkikan kuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ada kabar sama Mas Gusti? Masih centang satu aja. Teleponnya juga nggak aktif. Ganti nomor kali ya? Bisa jadi Siri, tapi aku udah nanya juga ke Dani, Bu Yayan, Teh Iput. Katanya nomornya masih sama. Nah, Mbak Lulu juga nomornya nggak aktif. Padahal masih banyak barang yang harus diambil. Ya udah, atau nggak kamu langsung aja kali ambil barangnya. Gak enak juga kan kalau ambil kelamaan. Ya bener sih, Mai. Ya udah, kalau gitu saya ikut juga ya. Sekalian kan barang-barangnya banyak, jadi saya bisa bantu. Oh ya, boleh Ri. Yaudah, kalau gitu kita jalan duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah deh, Mai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Gusti, Mbak Lulu. Assalamualaikum. Mas Gusti. Kayaknya nggak ada orang mulai. Bentar, coba aku cek ke situ ya. Siapa tahu bisa intip dari jendela. Coba. Assalamualaikum. Ini? Hai. Bu Yayan. Lu lagi ngapain di rumah orang? Celangak, celongok. Aku lagi nyariin Mas Gusti sama Mbak Lulu. Soalnya aku coba telepon, aku hubungin nggak aktif nomor handphonenya dua-duanya. Gue miss call udah berpuluh-puluh kali. Belum lagi ngechat dia. Oh, bejibun. Kagak ada yang dibalas. Nggak ada orang, Ay. Hah? Nggak ada tanda-tanda kehidupan juga. Nggak ada. Sayang, aku nggak nyangka deh. Ternyata cara kayak gini tuh beneran ada ya. Iya. Dan untung aja kita tuh tahan sama dia sampai akhir. Coba kalau kita berhenti di tengah-tengah, sia-sia semuanya. Tapi sayang maaf ya, aku tuh hampir gagal loh. Karena aku tuh ngerasa takut banget. Terus udah gitu apalagi syarat yang gak makan, gak minum selama beberapa hari. Terus aku kayak mau meninggal tuh, gak kuat pengen nyerah. Tapi nggak apa-apa kan. Oh ya, kamu harus ingat pantangan dari dukun. Jangan eksploitasi kuda Panoleh terlalu berlebihan. Kalau dia murka, dia akan menuntut imbalan lebih besar. Emas dan uang itu tidak boleh
langsung dipakai. Putar dulu, bangun usaha. Iya sayang, aku ngerti. Aku juga udah gak sabar kok mau mulai usaha baru kita. Iya, aku juga. Akhirnya ketemu sama kalian di sini. Kalian dari mana aja ya? Lihat tuh, roman-roman dia mau kabur tuh. Teh kabur ke mana marane teh ha? Tangga semua tas gede gitu. Kalian harus tahu ya, gara-gara kalian, Fahri sama Malik itu sampai pontang-panting ngurusin donasi. Itu kan padahal tanggung jawabnya kalian. Oh, maaf ya, kita pulangnya mendadak dan di sana kebetulan nggak ada sinyal. Kami cerita ke keluarga tentang permasalahan kami dan keluarga akhirnya mau bantu untuk ngasih pinjaman ke kita buat bikin usaha baru. Dan kami juga janji, kami akan mulai nyicil utang keluarga. Ya kan sayang? Iya sayang. Ini bayarannya. Makasih ya. Tapi ingat, tolong bantu promoin tentang tur kita ini. Infoin ke orang-orang, ya. Baik Pak Gusti. Kalau begitu, saya permisi. Ya. Mari. Mari. Mari Bu. Ya, terima kasih ya. Walaupun semedi kita cuma 3 hari, tapi aku capek banget, ampun. Tapi nggak apa-apa. Sekarang udah mulai jalan cepat. Ya sayang, aku juga udah siapin paket-paket tur. Ada Bali, Jogja, Raja Ampat, umroh, dan paket-paket untuk sewa mobil, sewa motor. Pokoknya lengkap semua udah aku siapin. Bagus. Itu berarti kita tinggal pasang jimat ekor kuda di ruko ini sama di kendaraan-kendaraan yang kita sewain. Biar rezeki kita makin ngalir. Siap saya. Pokoknya nanti aku siapin jimatnya. Terus nanti kita bagi-bagi gantungan kunci ke warga yang datang. Sesuai arahan dukun. Terserah kamu deh. Yang jelas kamu atur ya. Oke sayang. Aku Kita pasti kali ini sukses. Oke. Aku ke depan dulu ya. Dan ini batu kristal merah dari dukun. Biar efek pesugihannya makin kuat. Gua ngeliat si Lulu sama si Gusti udah balik. Malahan ya, dia tuh udah nyewa ruko buat buka bisnis barunya. Uluh, kok bisa atunya mereka teh secepat itu bikin bisnis baru? Bukannya mereka itu baru aja kehilangan duit gitunya? Nah, gimana sih? Harusnya kan kalau udah punya duit, ya bayar dulu utangnya ke kita juga. Bukannya malah gaya-gaya buka usaha. Bener. Gimana sih ceritanya? Bener tuh. Dia bayar utang malah pasangnya gede-gedean bannernya ya. Bagaimana kalau kita datengin aja? Kita tagih utang kita. Sekarang yuk. Ayo. Bu Yayen, ibu-ibu kan pada dengar ya kemarin Mas Gusti bilang apa? Kalau dia bakal lunasin uangnya ketika usaha dia udah berjalan. Iya, tapinya ya di mana-mana ya aturannya nih yang benernya nih. Kalau punya duit tuh kudunya utang duluan yang diduluin, dibayar begono. Bener pisan. Iya, tapi tolong dong Bun, jangan manas-manasin. Aku percaya Mas Gusti pasti bakal bayar utang kalian semuanya. Dan yang paling penting kan mereka mau bertanggung jawab di sini. Mereka nggak akan kabur kok. Ya nggak bisa gitu juga sih, Ai. Utang itu kan harus diduluin, ya kan? Apalagi warga itu pasti kan butuh duit. Iya, saya ngerti Bapak Ibu di sini semua pada mau haknya dikembaliin. Tapi nggak ada salahnya dong kalau kita punya sedikit empati. Toh mereka nggak kabur, mereka juga masih dalam jangkauan kita semua kan? Udah.
Sekarang kita tinggal nunggu pelanggan. Pelanggan pasti Nur. Nanti coba aku naikin harganya sekitar 2-3 kali lipat ya. Sekalian kita cek ombak. Terserah kamu sayang, kan aku udah bilang sama kamu. Untuk urusan ini aku nggak ikut campur. Tapi yang jelas kamu harus bujukin mereka untuk pakai tur yang lainnya. Pasti dong kalau itu. Jadi mau liburan kemana? Mau kemana ya? Aku juga bingung. Ah, ya. Halo Ibu, bisa dibantu lagi mau cari tur? Saya mau pesan ke Jogja untuk 2 orang naik kereta, bisa kan? Oh bisa banget Ibu. Cuman sayang ini kali ini slotnya tuh tinggal sedikit. Jadi harganya 3 kali lipat. Tapi emang harus buru-buru diambil. Kalau nggak nanti kehabisan slot gimana? Oh, boleh, boleh. Kalau saya pesan untuk Raja Ampat bisa? Bisa banget. Apa nggak sekalian beliin buat saudara-saudara yang lain? Buat om, tante, keponakan gitu? Oh, boleh. Kalau gitu saya pesan 3 paket untuk sekeluarga ya. Bisa. Mas, Mbak, saya pesan buat trip ke Jepang ya, akhir bulan ini. Oh, bisa diatur. Tapi kalau harganya ya agak sedikit mahal. Nggak masalah. Emangnya motornya yang Maya sewa kenapa, Ay? Harga sewa per bulannya 3 juta dan Serius lo 3 juta? 3 juta tuh kemahalan. Harga pasar aja setengahnya. Itu namanya zolim tuh, ngambil untung banyakan. Zolim dari mana? Setiap unitnya itu sudah kita tetapin harganya. Dan penyewanya juga setuju. Ya, tapi Mas, Kayaknya Dani, Aini, sama Malik udah kena pesugihan aku juga. Dan, Dan, kok jadi bengong? oh enggak, Ay. Setelah aku pikir-pikir 3 juta per bulan untuk sewa motor tuh udah murah sih, harganya normal sih.